Pada video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar. Serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi didapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Yang berikut sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Soekarno. Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa. Periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintah. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Lalu yang bagian kedua yaitu pada masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program adanya yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-normanya yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Ekprasya Pascarasa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada berlanjutnya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga itu pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Nurwadini dan kawan-kawan 2017 penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 Badan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Abu Duratsam Wahid. Presiden Abu Duratsam Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abu Durham Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadahnya seperti di Aceh, Maluku, dan Papua. Bagian kelima itu pada masa pemerintahan Megawati menitik beratkan pemerintahnya kepada masa ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan.
Dan yang keenam, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi atau Nurwadani 2016. Yang berikut yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Lalu yang berikut, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. 4. Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antara anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal merupakan cita-cita leluhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. 3. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHM. Yang berikut yaitu batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari 1. Stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap komunisme, Marxisme, dan Leninisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan pandangan ekstrim, penciptaan norma baru melalui konsensus,